Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orsa Fidivera Agustina. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang e-learning atau pembelajaran e-learning abad 21 untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, belajar pembelajaran. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi metode dan proses pembelajaran, yang artinya dalam proses belajar mengajar ada perubahan dalam penggunaan metode pembelajaran yang selama ini sudah berjalan akan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi saat ini. Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan telah mengubah metode pembelajaran menjadi lebih bervariasi. Salah satunya itu ada pembelajaran e-learning. Secara singkat, e-learning dapat dimaknai sebagai strategi pembelajaran yang memanfaatkan perangkat elektronik sebagai alat bantu atau penunjang dalam pelaksanaannya. Penggunaan e-learning ini memungkinkan untuk pembelajaran dilakukan tanpa harus berada di satu tempat yang sama dan juga memungkinkan siswa untuk mengakses kembali sumber materi dan diskusi yang telah dilakukan sebelumnya kapanpun selama diperlukan. Lanjut. Tantangan pembelajaran e-learning. Yang pertama ada merancang dan melakukan kegiatan pembelajaran. Merancang dan memanfaatkan kegiatan e-learning yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, kolaborasi antara pengajar dan teknologi, serta kesadaran akan berbagai tantangan ini untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang optimal. Selanjutnya ada cara komunikasi. Di dalam pembelajaran e-learning ada dua cara berkomunikasi. Yang pertama pembelajaran sinkronus dan yang kedua ada asinkronus. Pembelajaran sinkronus sendiri ialah jenis pembelajaran yang dimana seorang siswa menghadiri kelas dalam waktu yang sama dengan guru dan teman kelas lainnya, meskipun sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau tidak berada dalam satu kelas. Dalam pembelajaran sinkronus, jadwal kelas pada pembelajaran bersifat terstruktur dan pasti sehingga tidak dapat diubah dengan mudah. Pembelajaran sinkronus ini mirip dengan pembelajaran tatap muka. Kelas pada pembelajaran sinkronus dilaksanakan secara bersama. Dalam pembelajaran sinkronus, para siswa dan guru juga dapat berdiskusi antara satu sama yang lain secara real time. Yang kedua ada pembelajaran asinkronus. Pembelajaran asinkronus ini dilakukan secara tertunda. Maksudnya adalah pembelajaran yang tidak harus sama-sama online akan tapi dilakukan dengan LMS atau Learning Management System, di mana materi sudah dipersiapkan guru atau dosen supaya dapat diakses oleh siswa atau mahasiswa secara fleksibel yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, ini adalah gambar dari kuadran setting belajar. Ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronus ada yang tatap muka dan tatap maya. Yang asinkronus ada asinkronus mandiri dan asinkronus kolaboratif. Inilah kegiatan-kegiatan jika di sinkronus tatap muka seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, simulasi, praktek, dan lain-lain. Tatap maya juga sama, diskusi, dialog, demonstrasi, tanya jawab dengan dosen, dan lain-lain. Sedangkan asinkronus mandiri ada melihat, membaca, mendengar, dan memperhatikan. Dan asinkronus kolaboratif ada mengkritisi, mendiskusikan, mengevaluasi, dan lain-lain. Dapat dilihat ya, setting belajarnya asinkronus dan asinkronus ini ada yang berbeda, yakni tidak ada tanya jawab dalam asinkronus. Seperti itu. Selanjutnya ada tantangan waktu yang ketiga ada waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan dan mengimplementasikan model. Yang keempat ada memadukan berbagai media dan alat elektronik, dan yang kelima adalah pelatihan guru. Sebenarnya ketiga tantangan ini saling berkesinambungan seperti itu. Jadi tantangan e-learning melibatkan waktu yang diperlukan untuk merencanakan dan mengimplementasikan model. Jadi kayak
kita harus merancang kembali pembelajaran dengan metode apa atau strategi apa, dan materinya apakah memakai yang lama atau kita tambah dengan yang baru, seperti itu, karena proses belajarnya juga berbeda. Dan mengimplementasikan model itu seperti anak yang sudah terbiasa dengan model tradisional atau hanya mendengarkan ceramah, ini harus melakukan kegiatan lain selain kegiatan pembelajarannya sebelumnya. Jadi perlu adanya waktu untuk secara bertahap anak dapat membiasakan diri dengan model pembelajaran yang baru. Lanjut dengan memadukan berbagai media dan alat elektronik, ya seperti adanya kita harus memadukan dengan PPT atau video YouTube, atau kita dapat dengan, kalau di UM ada si Pejar, lalu ada Google Form, lalu kita dapat melalui Zoom dan sebagainya. Media juga dapat melalui media pembelajaran YouTube seperti itu. Lalu ada pelatihan guru. Nah, ini adalah salah satu hal yang penting gitu. Jadi setiap tenaga pengajar harus diberi sosialisasi atau pembelajaran seperti itu untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya. Lanjut ada dukungan kelembagaan. Dukungan kelembagaan ini itu seperti fasilitas yang disediakan sekolah untuk menunjang pembelajaran secara sinkronus antara guru dan muridnya secara jarak jauh, seperti itu. Selanjutnya, karena ada perubahan model pembelajaran dari yang tradisional dan e-learning, jadi membuat banyak perubahan. Seperti yang pertama, ada pembelajaran yang jika tradisional ada pembelajaran berpusat pada guru, sedangkan pembelajaran yang baru ada pembelajaran berpusat pada siswa. Karena tradisional tuh seperti dahulu kita waktu SD, itu kan kebanyakan guru itu menjelaskan materi di depan saja gitu. Sangat jarang guru untuk menyuruh atau memerintah muridnya untuk berdiskusi gitu. Sedangkan pembelajaran sekarang adalah murid dituntut untuk bisa mencari materi tambahan sendiri, atau guru cuma sebagai fasilitator saja jika pembelajaran terbaru seperti kurikulum merdeka saat ini. Dari sana ada stimulasi satu indah, dan new learning ada stimulasi multisensori. Jadi di pembelajaran yang baru ini indahnya itu dikembangkan lebih banyak seperti itu. Lalu yang ketiga ada kemajuan jalur tunggal. Dan jika tradisional ada kemajuan jalur tunggal, jika new learning atau pembelajaran baru adalah pembelajaran multi jalur. Kemajuan jalur tunggal dapat merujuk pada perkembangan atau peningkatan yang terjadi secara terus-menerus atau sepanjang waktu dalam satu jalur saja atau bidang tertentu. Jika perkembangan multinasional itu dapat berkembang gak cuma dalam satu jalur, satu bidang, tapi dapat mencakup banyak bidang seperti itu. Lalu media tunggal di tradisional, dan di pembelajaran baru ada multimedia. Media tunggal ini seperti jika dulu hanya berpusat pada buku panduan guru saja. Jadi pembelajaran tuh materinya itu hanya berpusat pada itu saja. Jika materinya yang di buku A, maka guru harus menjelaskan persis sama dengan materi A, seperti itu. Jika sekarang tuh multimedia, jadi banyak sekali sumber yang bisa kita dapatkan, banyak sekali media yang bisa kita kasih gitu. Jika yang pembelajaran tradisional ada pekerjaan terisolasi. Lalu dalam new learning atau pembelajaran baru ada kerja kolaborasi. Jadi di baru ini lebih banyak murid mengerjakan tugas secara berkelompok atau diskusi seperti itu. Yang keenam ada penyampaian mandiri informasi, yang di pembelajaran baru ada pertukaran informasi. Jadi di pembelajaran baru ini murid-murid itu banyak melakukan
pertukaran informasi dengan anggota kelompoknya seperti itu. Lalu di tradisional pembelajaran itu cenderung pasif, sedangkan jika pembelajaran baru itu aktif seperti itu. Jadi siswa kalau tradisional dulu kan hanya mendengarkan ceramah dari guru, ya itu saja. Mungkin guru memberi tugas, selain berceramah guru akan memberikan tugas seperti itu. Tapi jika di e-learning akan banyak seperti siswa dapat membuat project, siswa lebih sering setiap pertemuan akan berdiskusi, jadi guru hanya memberikan faktor atau pemantik mereka untuk mengetahui materi yang akan dijelaskan pada pertemuan kali itu. Lalu di sana pembelajaran faktual dan informasi pengenalan, sedangkan learning berpikir kritis setelah mengambil keputusan berdasarkan informasi. Jadi siswa itu lebih berpikir kritis di pembelajaran baru seperti itu. Lalu ada respon reaktif di pembelajaran tradisional dan tindakan proaktif dan terencana. Seperti yang saya jelaskan di diskusi tadi, respon reaktif itu kayak siswa cenderung diam karena cuma menjelaskan, mungkin bosan atau seperti apa gitu. Lalu ada konteks buatan terisolasi, dan di pembelajaran baru ada konteks autentik dan dunia maya. Jadi kalau di pembelajaran baru itu dia lebih mengangkat studi kasus dari lingkungan sekitar gitu, yang dialami oleh siswa atau mahasiswa sebagai contoh nyata gitu. Ataupun di dunia maya lagi hits atau viral, jadikan permasalahan sesuai materi seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan tentang pembelajaran e-learning ini. Mohon maaf atas banyaknya kesalahan yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.